Berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang telah memberikan kepada kami kehidupan, memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Allah yang sama pula lah yang telah menebus dan menyelamatkan kami di dalam Kristus, mempersekutukan kami sebagai satu tubuh Kristus di dalam Dia. Kami bersyukur untuk begitu banyak cinta kasih Tuhan yang telah diberikan bagi kami, termasuk kesempatan untuk bersekutu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dan memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami dan pimpinlah persekutuan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menantikan anugerah Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Hari ini kita akan membahas ya mengenai kitab Yudas. Ini satu bagian yang menurut saya baik untuk Bapak, Ibu, dan saya pelajari terkait dengan kitab ini. Ini adalah sebuah fakta lah. Saya mau mulai dari sini bahwa kitab Yudas seringkali menjadi kitab yang ya mungkin karena terlalu singkat ya atau apapun itu, tetapi seringkali ini terabaikan. Ya ada waktu saya baca dan mempersiapkan PA ini, seorang penafsir itu bilang begini, kasih sebuah cerita lah. Dia bilang ada seorang pengkhotbah muda, pengkhotbah junior itu berkhotbah dengan sangat baik dari kitab Yudas. Lalu kemudian pendeta seniornya di situ panggil dia, lalu kemudian sampaikan kepada sang pengkhotbah muda itu, dia bilang, saya tidak pernah mendengar khotbah dari kitab Yudas dan saya juga tidak pernah mengkhotbahkannya. Ya paling tidak sang penafsir itu mengatakan bahwa ini memberi petunjuk kepada kita bahwa ya ini termasuk kitab yang jarang dibahas. Saya sendiri satu kali ya pernah dengar itu waktu saya studi masih di Batu, dan kemudian kesannya terhadap kitab Yudas itu kemudian menjadi sedikit negatif karena pengkhotbah salah mempersepsinya. Misalnya dia mulai dengan mengatakan, saudara kita bersyukur karena sebelum Yudas mati ya gantung diri dia sempat menuliskan sebuah surat bagi kita, dan itu kemudian membuat dia setelah turun dari mimbar kemudian dikoreksi dengan sangat keras oleh para dosen gitu. Dan itu membuat saya juga, bayangan saya tentang kitab Yudas itu dipengaruhi karena waktu itu saya adalah mahasiswa tahun pertama. Kemudian seorang penulis yang lain, Van Hollingen, itu dia mengatakan bahwa surat Yudas adalah surat yang bisa dikatakan paling terabaikan di dalam Perjanjian Baru. Ini adalah salah satu surat yang paling tidak terpahami. Bahkan Bapak Reformator kita, Martin Luther, itu meskipun tidak menolak, mengatakan bahwa kalau dilihat-lihat, sepertinya surat ini salah satu yang tidak perlu. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya lihat sangat singkat, bahkan ada yang bilang kelihatan tidak perlu, paling terabaikan. Pertanyaannya kenapa? Waktu saya diskusi dengan beberapa teman, ada yang bilang, mungkin surat ini terlalu panjang. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya, terlalu pendek, terlalu singkat. Tapi kalau kita mau lihat-lihat dalam realitas hidup kita, ya toh surat yang panjang juga seringkali orang Kristen nggak baca. Jadi saya kira itu bukan alasan utama mengapa surat ini kemudian menjadi surat yang terabaikan. Karena selain Yudas, Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa ada surat 2 Yohanes dan 3 Yohanes yang bisa dikatakan sama atau bahkan lebih pendek daripada kitab Yudas. Tetapi Bapak Ibu dan saya bisa bilang bahwa surat ini mungkin terabaikan karena satu sisi karena dia pendek, maka tradisi Yahudi, bahkan kutipan-kutipan misalnya dari kitab Apokripa di dalam surat Yudas itu kemudian tidak dielaborasi. Ini membuat kita sebagai pembaca seringkali merasa asing dengan kitab ini. Ya, sekali lagi karena pendek, tidak dielaborasi dengan baik, baik itu terkait dengan tradisi Yahudi ataupun kitab-kitab Apokripa, maka seringkali ini tidak terlalu menarik jika dibandingkan dengan katakanlah surat 2 Yohanes dan 3 Yohanes yang juga singkat itu. Selain itu surat ini ada seorang penulis pakai istilah terkubur ya, terkubur di antara surat-surat yang besar. Misalnya sebelum surat Yudas kita menemukan surat Ibrani dan Yakobus. Setelah surat Yudas, Bapak Ibu dan saya menemukan kitab Wahyu. Ya. Jadi ini sangat-sangat seperti ditimbun di antara 3 surat besar, dan kemudian nama Yudas juga kemudian Bapak Ibu dan saya tahu sedikit dipersepsi secara negatif. Saya tidak yakin bahwa ada di antara Bapak Ibu kalau punya seorang anak laki-laki Tuhan berikan, kemudian dengan rela kita memberi nama Yudas kepadanya. Salah satu pendeta senior waktu istri saya mengandung, kemudian dia bilang sama saya, karena waktu itu dia khotbah tentang nama Yehuda, lalu kemudian dia bilang Perjanjian Baru jadi Yudas itu. Kemudian dia bilang sama saya, Tam, nanti kalau anakmu lahir, kalau dia laki-laki berilah nama dia Yudas. Saya mikir-mikir Bapak Ibu. Kenapa? Karena persepsi negatif terhadap
nama itu. Tetapi mari saya mau mulai dengan nama Yudas. Yudas itu kalau dibawa ke dalam perjanjian lama bisa diterjemahkan Yehuda, yang berarti terpujilah Tuhan. Jadi nama sang penulis Yudas itu berarti terpujilah Tuhan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu dan saya mau lihat ke dalam perjanjian lama, di antara anak-anak Lea dan gundiknya ada 7 orang. Ini adalah nama yang paling bisa dikatakan paling positif dari 7 nama. 3 nama pertama yang disebutkan dari anak-anak Lea itu adalah 3 anak pertama yang diberi nama oleh Lea berdasarkan apa? Berdasarkan usaha untuk mengejar cinta Yakub. Jadi Lea adalah istri yang pertama tetapi tidak dicintai oleh Yakub. Saudarinya dia sekaligus saingannya dia itu kan mandul. Sehingga waktu dia melahirkan anak pertama dia bilang, dengan anak ini aku akan mendapatkan cintanya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan itu sampai kepada anak yang ketiga. Sampai pada anak yang ketiga dia pikir dengan melahirkan anak dia akan mendapatkan cinta Yakub. Tetapi ini memberi petunjuk bahwa 3 nama pertama adalah 3 nama yang diberikan berkaitan dengan perjuangan untuk mengejar cinta seorang suami. Sementara itu 3 nama terakhir terkait juga dengan anak-anak yang datang dari gundik yang dia berikan kepada Yakub. 3 nama itu adalah 3 nama yang diberikan. Sekali lagi 3 nama yang diberikan karena Lea iri dengan Rahel yang memberikan gundiknya hambanya kepada Yakub sebagai gundik. Dan kalau Bapak Ibu dan saya temukan itu 3 nama terakhir adalah 3 nama yang lahir dari perasaan iri terhadap adiknya. Jadi sama ini. Usaha untuk mengejar cinta Yakub, lalu kemudian iri terhadap Rahel yang kayaknya sudah memberikan sesuatu. Saya dulu kasih anak supaya suami mencintai saya, sekarang saingan saya ini juga memberikan anak kepada dia. Maka dia kasih budaknya itu dan dia beri nama, tetapi nama-nama itu tidak terlalu dalam tanda petik ya positif seperti nama daripada Yehuda. Pada ketika dia memberi nama Yehuda, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa nama ini diberikan terpujilah Tuhan, matanya dia sekarang tidak lagi melihat kepada cinta suaminya. Jadi setelah dia memberikan 3 anak dan dia tahu suaminya masih belum mencintai dia, Tuhan bikin dia menyerah. Lalu kemudian dia apa yang dia cari ya? Kemuliaan Tuhan. Maka dia bilang terpujilah Tuhan karena Tuhan melihat dan mendengar. Dia belajar untuk puas dengan cinta kasih Tuhan. Seandainya dia tidak mendapatkan cinta daripada sang suami. Bapak Ibu, ini adalah sebuah nama yang saya kira sangat-sangat positif. Sehingga di dalam perjanjian baru kita akan menemukan ada banyak nama Yudas sebenarnya. Di antara 2 murid itu ada Yudas Iskariot, 12 murid. Ada Yudas Iskariot, lalu ada Yudas anak Yakobus atau Tadeus. Di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu menemukan Yudas orang Galilea. Di dalam Kisah Rasul pasal 15, kita juga menemukan Yudas Barsabas. Artinya ini adalah nama yang cukup umum, seperti nama Yehuda. Nah Bapak Ibu, siapa penulisnya? Bapak Ibu dan saya bisa sebut ini adalah Yudas, saudara Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam kitab Yudas. Kita baca ayat 1 dan 2 saja. Bapak Ibu dan saya bisa lihat di situ, saya bacakan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya, ini adalah bagian yang Bapak Ibu dan saya akan renungkan. Ini adalah Yudas, hamba Yesus Kristus. Dia pakai istilah itu. Tetapi Bapak Ibu dan saya bisa lihat mirip dengan Yakobus. Mereka menggunakan istilah yang sama. Tetapi mereka adalah saudara-saudara Yesus Kristus. Nah yang menarik dari sang penulis, saya mau ajak kita untuk melihat beberapa hal. Pertama, Yudas. Pada awalnya bersama-sama seperti Yakobus dan saudara-saudara yang lain, bukan orang yang sejak awal percaya kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu mau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7, mari kita lihat sebentar Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-3 sampai dengan ke-4, saudara-saudaranya bilang sama Yesus, kalau kamu mau didengar oleh orang dan kamu mau diterima oleh orang, jangan lakukan perbuatan-perbuatan ini di Galilea. Pergi ke Yerusalem, rayakan pondok daun di tengah-tengah orang banyak, buat mujizat. Apakah ini karena mereka mendukung Yesus? Tidak. Di dalam ayat yang ke-5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi dia adalah bagian dari mereka yang meragukan Yesus Kristus. Meskipun ini adalah saudara Yesus Kristus. Datang dari ibu yang sama. Tetapi mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di bagian yang lain, Bapak Ibu dan saya tahu, ketika Yesus mengajar mereka datang untuk membawa Yesus pulang.
Apa yang ada di dalam pikiran mereka? Yesus bukan seorang nabi bahkan. Yesus bukan seorang pemimpin yang baik, tetapi ini seperti orang yang harus dibawa pulang. Ini seperti Bapak Ibu dan saya lihat saudara kita itu sudah mengalami seperti ada persoalan dengan pikirannya, ada gangguan di dalam jiwanya. Kita mau bawa pulang dia. Sehingga inilah Yudas itu. Yudas bukan mulai sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seorang pendukung yang fanatik, bukan. Tetapi dia adalah orang yang tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ada semacam perubahan yang sangat signifikan di dalam diri dari orang yang bernama Yudas. Ketika Bapak Ibu dan saya menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, dia bersama-sama dengan para murid menempatkan diri sebagai bagian dari para murid yang menantikan Roh Kudus, sama seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu harus tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan diutus untuk memberitakan kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Dan bukan hanya murid-murid Yesus yang menanti-nantikan ini. Yang menanti-nantikannya juga ada ibu daripada Yesus di sana, ada juga saudara-saudara Yesus, termasuk di dalamnya Yudas tentu saja. Dan ketika Paulus membela dirinya, Bapak Ibu dan saya bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, saudara-saudara Yesus kembali disebut di sana, dan tampaknya mereka adalah orang-orang yang sekarang memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab sungguh pun ada yang 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang saya salah baca. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Saudara-saudara Tuhan, maksudnya saudara-saudara Yesus juga membawa keluarga mereka untuk kemudian menempuh perjalanan panjang dan melayani Tuhan. Apa yang saya mau ajak Bapak Ibu dan saya untuk lihat adalah Yakobus dan Yudas adalah dua orang yang seringkali disebut bersama dengan Petrus ketika para apologis Kristen itu menjawab tuduhan mengenai Yesus itu sebenarnya benar-benar bangkit nggak sih? Ada banyak argumen, salah satunya adalah petunjuk ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus tiba-tiba percaya? Paulus itu tidak percaya Yesus. Paulus justru membunuh, datang berusaha untuk menangkap orang Kristen supaya orang Kristen dibunuh karena dia tidak percaya Yesus. Apa yang membuat dia tiba-tiba percaya? Bersama dengan Yakobus, Yudas juga tidak percaya. Apa yang kemudian membuat dia tiba-tiba menjadi percaya? Paulus bilang dia percaya karena dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Sehingga para apologis Kristen mengatakan yang membuat orang yang musuh Kristen yang tiba-tiba yang tadi tidak percaya tiba-tiba menjadi percaya itu cuma satu, yaitu fakta kebangkitan Yesus Kristus yang mengubah cara pikir mereka. Ketika Paulus bercerita mengenai Yesus yang naik ke sorga, dia menyebut bukan hanya murid-murid, tapi 500 orang. Dan juga dia menyebut mengenai Yakobus dan saudara-saudara Yesus. Artinya, fakta perjumpaan dengan Yesus bukan yang mati saja, tetapi juga yang bangkit inilah yang mengubah kehidupan orang yang bernama Yudas ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat beberapa implikasi. Yang pertama, relasi darah dengan Yesus nggak mengubah apa-apa. Sekali lagi, relasi darah di dalam tanda petik dengan Yesus itu nggak mengubah apa-apa. Yang mengubah kehidupan dan cara pikir, cara hidup dari Yudas adalah relasi spiritual dengan Yesus Kristus. Ini adalah kabar baik bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita mungkin bukan orang-orang yang punya relasi darah, kita bukan orang Yahudi. Orang-orang yang Bapak, Ibu, dan saya kasihi, termasuk anak kita, suami kita, istri kita, siapapun yang hari ini Tuhan taruh di dalam hati kita, cinta kasih yang besar kepada mereka. Sehingga kita ingin melihat kehidupan mereka menjadi baik, kehidupan mereka mengalami perubahan. Kabar baiknya bagi kita adalah perubahan hidup. Dari hidup yang tadi berdosa menjadi hidup yang mempermuliakan Allah tidak ditentukan oleh relasi darah dengan Kristus. Tetapi ditentukan dengan relasi spiritual dengan Yesus setelah saudara dan saya berjumpa dengan dia. Artinya, orang-orang yang kita kasihi itu punya harapan kok. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memberitakan Injil kepada mereka. Berjuang sedemikian rupa sehingga mereka juga bisa berjumpa dengan Kristus. Kenapa? Karena yang mengubah hidup itu adalah relasi spiritual dengan Yesus Kristus. Semua Bapak, Ibu, dan saya punya anak, kita punya keluarga. Saya punya anak. Apa yang sementara atau selalu dilakukan di dalam segala perjuangan hidup kami? Di dalam kehidupannya kami adalah
Ya, selain kami melayani orang, ya berusaha untuk melayani anak ini, malam bercerita mengenai firman kepada dia. Tapi kalau ada momen-momen, bahkan di cabang-cabang GRI, misalnya ada KKR anak atau apa, saya biasanya ambil waktu untuk antar dia. Menurut saya, salah satu ekspresi cinta kasih saya yang terbesar bersama dengan istri saya bagi anak kami adalah supaya dia berjumpa dengan Kristus. Mungkin Tuhan bukan pakai kami, meskipun kami hamba Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai orang awam yang berkhotbah mengenai Kristus, bercerita mengenai Kristus. Siapa tahu Tuhan memakai dia. Sehingga setiap kali ada momen itu kami bawa. Sama seperti Allah mengasihi kita. Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan Kristus, anaknya yang tunggal. Demikian juga, seberapa besar cinta kasih kita bagi saudara-saudara kita adalah ketika saudara Bapak Ibu dan saya berjuang untuk membawa dia berjumpa dengan Kristus. Aneh, Bapak Ibu dan saya mengasihi seseorang, kita tidak enggan memperkenalkan dia dengan orang-orang yang kita anggap besar. Karena itu orang baik, kita mau bawa anak kita, keluarga kita berjumpa dengan mereka. Tetapi Alkitab bilang ada satu perjumpaan yang tidak boleh tidak terjadi, yaitu perjumpaan dengan Kristus. Dan Yudas mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, dan ini mengubah kehidupannya. Yang berikut adalah, Yudas adalah seorang yang melayani dengan konsep yang benar. Di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu, ketika dia memperkenalkan diri sebagai hamba Yesus Kristus. Ini menarik. Karena umumnya pada zaman itu, orang memperkenalkan diri dengan menyebut nama ayahnya. Yudas anak Yusuf misalnya. Tetapi mungkin Yusuf bukan orang yang terkenal. Ada yang bahkan menafsirkan Yusuf itu kan tidak lama kemudian setelah saudara-saudara Yesus lahir itu kemudian dia mati. Artinya umurnya tidak terlalu panjang. Sehingga nama ayah mereka tidak begitu terkenal. Maka Yudas tidak menyebut nama ayahnya. Pada zaman itu, Bapak Ibu dan saya, kalau menyebut diri atau memperkenalkan diri, bisa menyebut nama saudara kita kalau dikenal oleh banyak orang. Misalnya, kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam ayat yang pertama tadi, kita lihat sekali lagi di dalam ayat yang pertama, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Dia memperkenalkan diri bukan sebagai anak daripada Yusuf, tetapi memperkenalkan diri sebagai saudara daripada Yakobus. Kenapa? Karena Yakobus adalah seorang pemimpin jemaat. Besar kemungkinan dia adalah orang yang dikenal oleh jemaat. Sehingga mau tidak mau, Yudas itu memperkenalkan diri sebagai saudara daripada Yakobus. Tapi bagi saya yang paling menarik, dia adalah Yudas pasal 1 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 1 itu memiliki kesamaan. Yaitu dua saudara Yesus Kristus ini memperkenalkan diri sebagai hamba Yesus Kristus. Bagi saya ini menarik karena kan dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Dia tentu berharap semua hamba Tuhan ketika mereka melayani ada satu hal yang sama, yaitu mereka ingin bahwa berita yang mereka sampaikan itu diterima. Maka sebenarnya dengan menyebut diri sebagai saudara Yesus Kristus, saudara dari satu rahim, yaitu dari rahim Maria, itu adalah sebuah nama yang penting sebenarnya, yang membuat dia bisa diterima, mendapatkan privilege. Saya saudaranya Yesus loh. Harusnya begitu kan ya. Bapak Ibu, kalau saya tidak tahu kalau di kita di sini ya, atau di daerah Bapak Ibu masing-masing, tapi kalau karena saya berasal dari NTT, itu memiliki saudara pejabat itu penting. Sehingga ketika ada persoalan, ada tekanan gitu, kita tinggal sebut nama, oh saya saudaranya. Begitu ada satu orang yang tadi kita nggak kenal, tiba-tiba dia jadi bupati, kemudian marganya mirip atau berasal dari satu rumpun yang sama, itu orang-orang dalam satu rumpun itu bisa ngaku saudara semua. Kita nggak tahu datang dari mana saudara itu, tapi dia saudara pokoknya. Kenapa? Karena itu menjadi penting bagi penerimaan. Itu penting untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai privilege. Karena ada relasi darah. Harusnya Yudas memperkenalkan diri dengan mudah kepada jemaat pada masa itu, saya adalah saudara Tuhan. Bukan cuma saudaranya Yesus, tetapi saudara Tuhan. Engkau menyembah Yesus sebagai Tuhan, saya saudaranya. Datang dari ibu yang sama. Tetapi Bapak Ibu, Yudas mengambil jalur yang sama sekali berbeda. Dia hanya bilang, saya adalah saudara Yakobus. Tetapi sama seperti Yakobus, saya adalah hamba Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jujur, siapa di antara Bapak Ibu yang kalau punya beberapa saudara mau dengan jujur atau mau mengatakan kepada teman-teman kita, nama saya Tama, saya adalah hamba dari adik saya atau kakak saya. Gak ada loh, Bapak Ibu gak akan mau lakukan itu. Yudas itu memperkenalkan diri dengan menempatkan diri pada posisi yang seharusnya. Saya adalah saudara, namun saya pada saat yang sama adalah pelayan Yesus Kristus. Apa yang ditekankan oleh Yudas adalah
relasi spiritual dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, yang dia tekankan adalah relasi spiritualnya dengan Kristus. Dia adalah Tuhan saya. Status sebagai hambanya, pekerjaan sebagai hambanya jauh lebih mulia dari sekedar saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya akan menemukan waktu Ibu Yesus datang bersama dengan saudara-saudaranya, lalu mereka suruh orang panggil Yesus. Bapak Ibu bisa lihat itu dicatat dalam 4 Injil bahkan. Lalu kemudian orang banyak bilang, itu ibumu dan saudara-saudaramu datang. Yesus nggak keluar. Bapak Ibu akan menemukan cerita itu. Tapi Yesus lihat kepada orang banyak dan Yesus bilang, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Karena ibuku dan saudara-saudaraku adalah orang yang melakukan kehendakku. Yudas tidak perlu mengaku bahwa dia adalah saudaranya Yesus Kristus. Dengan melayani Yesus, memberi diri untuk kemudian melayani Yesus, maka dia itu sudah menjadi orang yang, ya sekali lagi Bapak Ibu, pada saat yang sama membuktikan dirinya sebagai saudara daripada Yesus Kristus. Yang Yudas tuntut di sini bukan pertama-tama penerimaan. Ada satu bahaya ketika Bapak Ibu dan saya melayani dan yang kita tuntut adalah apa yang disebut sebagai penerimaan. Waktu saya ngajar lalu terkait dengan apologetika Kristen, lalu kemudian akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa muncul banyak sekali apologis Kristen gitu ya. Dan ada yang baik, ada yang memanfaatkan segala macam cara. Lalu kemudian di dalam diskusi di kelas ada satu mahasiswa yang tanya, bagaimana pendapatnya saya? Saya bilang itu sesuatu yang baik. Perdebatan membuktikan bahwa Yesus Kristus, kekristenan adalah agama yang rasional. Tetapi juga sangat disayangkan karena banyak orang terlibat di dalam apologetika semata-mata untuk memperoleh apa yang disebut sebagai penerimaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya melayani karena kita ingin diterima, tidak ada hamba Tuhan yang setiap saat selalu diterima. Akan ada masa di mana Bapak Ibu dan saya juga menghadapi apa yang disebut sebagai penolakan. Kalau kita melayani karena kita diterima, maka akan ada hari di mana Bapak Ibu dan saya kecewa dan meninggalkan Tuhan karena kita ditolak. Yudas itu adalah seorang saudara sekaligus hamba Yesus Kristus. Menempatkan diri pada porsi yang seharusnya. Hamba kadang-kadang menikmati sukacita dari meja tuannya. Hamba kadang-kadang mengalami apa yang disebut sebagai kesulitan dan penderitaan. Tetapi itu posisi yang seharusnya. Yudas menempatkan diri pada posisi yang seharusnya. Meskipun dia adalah saudara Yesus Kristus. Dan kalau Bapak Ibu dan saya lihat di sini, Yudas itu bukan hanya menempatkan diri pada posisi yang seharusnya lalu melayani Tuhan sebagai hamba. Tetapi 1 Korintus pasal 1 ayat 9, pasal 1 Korintus 9 ayat 5 menunjukkan dia melayani bersama-sama dengan keluarganya. Saya kira ini adalah sesuatu yang luar biasa hebat. Kenapa? Karena dia bukan hanya melayani bersama keluarga, tetapi nanti Bapak Ibu dan saya menemukan dia melayani dengan setia sampai mati. Apa yang mau dia wariskan bagi keturunannya? Bapak Ibu, ada satu hal yang baik jika Bapak Ibu dan saya makin lama, makin usia kita bertambah, kita bukan hanya memberi diri sebagai hamba Yesus Kristus yang melayani, tapi kita melayani bersama-sama dengan keluarga kita. Seorang penafsir waktu bercerita mengenai Yudas dan menekankan Yudas memberi diri untuk melayani dengan setia. Dia mengutip catatan dua orang, yaitu Eusebius dan Hegelippus. Eusebius dan Hegelippus mengatakan bahwa pada abad pertama itu orang Yahudi itu terus melakukan pemberontakan kepada orang pemerintah Romawi. Pemberontakan ini bukan hanya menghasilkan kesulitan bagi Yahudi, tetapi menghasilkan kesulitan pertama bagi orang-orang yang disebut sebagai keluarga Daud. Karena keluarga Daud dipersepsi sebagai keturunan raja yang berusaha untuk kembali duduk di tahtanya orang Israel. Yang kedua, ini menghasilkan kesulitan bagi orang Kristen yang menyembah Yesus Kristus, keturunan Daud. Romawi akan sangat sensitif terhadap yang disebut sebagai keluarga Daud. Sementara Yahudi sangat sensitif terhadap Kristen. Nah, Bapak Ibu, dua penulis ini, Eusebius dan Hegelippus, mencatat mengenai dua cucu daripada Yudas. Ada dua cucu Yudas. Orang Yahudi datang dan melaporkan mereka. Mereka adalah Kristen yang taat. Maka orang Yahudi datang melaporkan kepada pemerintah Romawi bahwa mereka adalah keturunan Daud. Mereka adalah saudara daripada sang pemberontak. Padahal motif utama orang Yahudi melaporkan mereka adalah karena dua orang ini adalah orang Kristen yang taat. Kebencian mereka kepada orang Kristen membuat mereka melaporkan cucu Yudas, dua cucu Yudas, sebagai saudara daripada pemberontak. Dan menarik, ketika diadili, mereka tidak menyembunyikan identitas bahwa mereka adalah keturunan Daud. Apakah kamu keturunan Daud? Ya, kami adalah keturunan Daud. Apakah kamu
itu menantikan kerajaan yang akan datang itu. Mereka mengakui, ya kami menantikan kerajaan itu. Kami menantikan kerajaan itu. Tapi kerajaan itu adalah kerajaan yang spiritual, yang akan datang di akhir zaman dan menyatakan kemuliaannya. Mereka tidak malu menyebut diri mereka sebagai keturunan Daud yang menantikan kerajaan Kristus. Lalu apakah Tuhan itu tidak memperhatikan mereka? Tuhan sangat memperhatikan mereka. Eusebius dan Hegelippus mengatakan bahwa sang kaisar itu malah, dan ketika diperhadapkan kepada kaisar, kaisar malah nggak percaya bahwa mereka adalah keturunan Daud. Kenapa? Karena kaisar bilang sini, maju ke sini, dan kaisar pegang telapak tangan mereka. Bapak Ibu, mereka keturunan Daud, namun mereka orang miskin, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar sehingga tangan mereka terlalu kasar. Waktu kaisar pegang tangan mereka, telapak tangan mereka terlalu kasar, kaisar tertawa. Lalu kaisar bilang, bawa orang ini keluar, lempar mereka di luar. Bagaimana mungkin keluarga kerajaan itu tangannya seperti ini? Tuhan meloloskan mereka dengan cara seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, saya kira bukan masalah lolosnya, karena nggak semua orang Kristen lolos. Satu hal yang Bapak Ibu dan saya perlu perhatikan adalah Yudas mewariskan iman yang sama kepada anak cucunya. Apa yang akan Bapak Ibu dan saya wariskan? Satu saat Bapak Ibu dan saya punya hidup ini akan berlalu. Apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Apa yang akan dilihat oleh cucu-cucu kita? Apa yang akan diingat oleh cucu-cucu kita? Saya kira Yudas telah memberikan sebuah mutiara yang sangat berharga bagi keturunannya. Oleh karena itu maka dia menempatkan diri. Dengan menempatkan diri pada posisi yang seharusnya, dia bukan hanya memberitakan mengenai Kristus, tetapi hidupnya mencerminkan Kristus, dan ini menjadi teladan bagi keturunan. Nah, mari kita lihat beberapa deskripsi lagi yang ada di dalam ayat 1 dan 2. Setelah Bapak Ibu dan saya lihat mengenai Yudas, mari kita lihat mengenai gereja yang sejati di sana. Gereja yang sejati adalah mereka yang terpanggil. Sekali lagi, mereka yang terpanggil. Ini yang digunakan oleh Yudas, istilah ini. Jadi penulisnya adalah Yudas, menulis kepada mereka yang terpanggil. Artinya gereja Tuhan pada masa itu, gereja lokal. Mereka yang terpanggil, ini mengacu kepada dua hal. Pertama, Yudas sementara bicara mengenai mereka yang menerima panggilan Allah, yang efektif di dalam kehidupan mereka. Panggilan efektif, yaitu maksudnya ketika mereka membaca firman, ketika mereka mendengar firman, atau ketika mereka merenungkan, mengingat-ingat kembali firman Allah, Roh Kudus bekerja melaluinya. Roh Kudus membuat mereka mengerti firman. Roh Kudus membuat mereka kenal siapa Kristus dan mengubah kehidupan mereka. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang menerima panggilan efektif daripada Tuhan. Melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, yang bekerja di dalam pemberitaan firman, di dalam pembacaan firman, Bapak Ibu dan saya. Pendengaran terhadap firman, perenungan terhadap firman. Roh Kudus itu bekerja melalui firman yang Bapak Ibu dan saya gumuli itu, untuk apa? Untuk memberikan pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar. Ini kemudian akan menjadi semacam panggilan daripada Tuhan. Melalui firman, untuk apa? Membuat Bapak Ibu dan saya keluar dari diri kita. Membawa kita keluar dari diri kita untuk datang kepada Kristus. Matius 11 ayat yang ke-28. Orang Kristen selalu mengalami ini. Keluar dari diri yang adalah musuh Allah untuk datang kepada Kristus menjadi sahabat dan pelayannya. Yudas mengalami ini. Keluar dari diri yang adalah objek murka Allah menjadi pewaris kerajaan Allah di dalam Kristus ketika kita datang kepada Dia. Keluar dari diri yang kering dan hampa secara spiritual untuk menikmati sukacita dan kelimpahan surgawi di mana? Di dalam Kristus. Tuhan Yesus bilang, kalau Bapak, Ibu, dan saya menerima yang namanya panggilan Allah, sekali lagi ketika Bapak, Ibu, dan saya menerima panggilan Allah, berarti kita menerima panggilan melalui firman untuk datang kepada Kristus. Dan saya kira inilah ciri, ya, ciri pertama daripada gereja yang sejati, yaitu mereka mendengar dan datang kepada Kristus. Menerima panggilan untuk mendekat kepada Kristus dan menikmati relasi dengan Dia. Kristen adalah pengikut Kristus. Sehingga Yudas menekankan hal ini. Yang namanya pengikut Kristus berarti saudara dan saya dipanggil keluar dari diri kita, datang kepada Kristus dan menikmati relasi dengan Dia. Ya, sebelum saya melanjutkan, mungkin kita perlu bertanya hal ini. Seberapa besar kerinduan di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya untuk menikmati persekutuan dengan Dia di dalam keseharian Bapak, Ibu, dan saya. Waktu saya masuk ke Cikarang, saya baru kenal ada satu bapak namanya Reformasi Daily.
reformasi, dan kemudian pakai kata daily, setiap hari. Saya waktu baca nama itu saya agak sedikit kaget, lalu kemudian ya belum banyak bercakap-cakap dengan dia, saya tanya mengenai nama ini, dan kemudian teman-teman yang bergumul sama-sama dengan dia, melayani sama-sama dengan dia itu bercerita bahwa ya apa kakeknya dia itu seorang yang hidupnya itu katanya nggak begitu baik, tetapi kemudian setelah dengar Injil perlahan-lahan mengalami perubahan. Omanya waktu lihat itu supaya kakeknya ingat bahwa Tuhan telah mengubah hidupnya, maka waktu cucunya lahir untuk mengingat kepada momen itu, maka anak itu dinamai Reformasi Daily. Nama yang sangat menarik gitu, tapi untuk menunjukkan apa yang disebut sebagai komitmen. Kalau saya sudah datang, maka perubahan itu harus terjadi hari demi hari. Ya, perubahan tidak mungkin terjadi kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak merasakan gerakan atau dorongan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk datang mendekat kepada Kristus dan menikmati relasi dengan Dia. Panggilan efektif bukan hanya memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk datang kepada Kristus, tapi panggilan efektif adalah panggilan untuk keluar dari dosa, untuk masuk ke dalam kekudusan hidup. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Kita dilepaskan dari kuasa setan dan menikmati kehidupan di dalam kerajaan Allah. Kita dilepaskan dari kuasa dosa untuk menikmati kehidupan yang suci secara progresif yang Allah berikan kepada kita. Salah satu ciri Bapak, Ibu, dan saya adalah gereja yang sejati adalah Allah menjadikan kita manusia-manusia natural sekaligus sebagai manusia yang di dalam tanda petik supranatural. Kita adalah manusia natural yang bergumul dengan dosa, namun kita adalah manusia supranatural yang diberi kuasa untuk menaklukkan dosa. Maka salah satu ciri kekristenan adalah pergumulan terus-menerus dengan dosa. Panggilan efektif bukan hanya sebuah panggilan untuk membawa Bapak, Ibu, dan saya datang kepada Kristus, tetapi panggilan efektif adalah panggilan untuk membawa Bapak, Ibu, dan saya kepada kekudusan. Maka Yudas itu menyebut orang-orang yang dia layani ini sebagai orang-orang yang terpanggil. Dipanggil oleh Allah untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus, sekali lagi. Untuk hidup di dalam kekudusan. Karena Kristus yang mereka sembah dan mereka layani adalah Kristus yang suci. Kristus itu memberikan kepada mereka Roh Kudus. Roh Kudus disebut kudus karena dia bekerja untuk menguduskan umat Allah. Maka Yudas pakai istilah ini, kamu adalah orang-orang yang terpanggil. Ada tindakan Allah untuk memanggil. Tetapi Bapak, Ibu, ada implikasi lain. Saya taruh di poin yang berikutnya adalah bukan hanya mereka memperoleh panggilan Allah, tetapi juga Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan bahwa orang-orang yang disebut sebagai Kristen yang terpanggil memperoleh panggilan efektif adalah mereka yang akan meresponi panggilan Allah. Tidak ada orang Kristen yang disebut sebagai Kristen karena mereka itu hanya sekedar memperoleh panggilan itu. Ada satu ciri pada setiap orang Kristen, yaitu mereka mendengar suara Tuhan, firman yang datang kepada dia, dan kemudian mereka memberi respon kepada dia. Bapak, Ibu, sekali lagi, nanti Bapak, Ibu, dan saya akan lihat di minggu yang akan datang bahwa konteks daripada surat ini adalah penyesatan. Ada ajaran sesat yang merusak pemikiran dan merusak cara hidup. Jadi orang-orang ini punya cara pikir rusak karena ajaran sesat. Yang kedua, orang-orang ini punya cara hidup juga sudah rusak sekali. Oleh karena apa? Oleh karena ajaran yang salah yang mempengaruhi pikiran itu merusak cara hidup. Sehingga Yudas harus mengingatkan mereka, kamu tidak boleh demikian. Kenapa? Karena kamu telah mengalami apa yang disebut atau menerima panggilan Allah untuk datang kepada Dia dan untuk hidup suci. Sekarang beresponslah. Orang yang terpanggil adalah mereka yang menerima panggilan sekaligus memberi respon kepada panggilan itu. Dan perubahan itu mesti tampak di dalam dua hal. Pertama adalah perubahan cara pikir. Dan yang kedua adalah perubahan cara hidup. Ini terjadi pada Sakeus, Bapak, Ibu. Sakeus sebelumnya dia adalah kepala pemungut cukai, dan ada satu ciri ini pada semua pemungut cukai, yaitu mereka begitu mencintai uang sehingga mereka menipu orang lain, bahkan mencuri hak orang lain. Segala sesuatu dikumpulkan untuk dirinya dan untuk kemudian dinikmati. Segera setelah orang yang bernama Sakeus itu menerima panggilan Tuhan, dia memberi respon. Kalau ada yang saya ambil dari orang lain, saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Itu melampaui tuntutan hukum Taurat.
Lalu kemudian jika masih ada sisa, saya akan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Bapak Ibu dan saya lihat perubahan di sana gitu. Tadinya dia berpikir bahwa uang segala sesuatu harus dikumpulkan untuk diri. Sekarang segala sesuatu yang dia miliki itu dia berikan kepada orang lain. Dia kembalikan sehingga dia tidak merugikan, lebihnya dia pakai untuk melayani orang lain. Jadi ada semacam perubahan cara pikir yang mempengaruhi cara hidupnya dia. Yaitu segala sesuatu yang dia punya sekarang seolah-olah dipersembahkan kepada Allah dan kemudian dia pakai untuk melayani umat Allah. Ini yang terjadi juga ketika Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam Efesus pasal 4 ketika Paulus memberi contoh mengenai orang yang telah diselamatkan. Jika seorang pencuri telah menikmati keselamatan, dua ciri ini. Dia bukan hanya berhenti dari mencuri. Biasanya kita bilang kalau pencuri bertobat berarti dia berhenti mencuri. Paulus bilang tidak. Seorang pencuri yang bertobat bukan hanya berhenti mencuri, tetapi dia harus bekerja, lalu dia pakai hasil kerjanya untuk melayani orang lain. Tadi dia ambil untuk dirinya. Sekarang dia bekerja dan apa yang dia punya sebagai hak, dia bagikan kepada orang lain. Maka harus terjadi dua hal ini. Perubahan cara pikir sebagai respon kepada Allah. Dan juga perubahan yang ada di dalam apa yang disebut sebagai cara hidup. Ya Bapak Ibu, inilah yang dibicarakan Paulus juga di dalam Roma pasal 12. Dia pakai istilah berubahlah oleh pembaharuan budi. Bapak Ibu dan saya tidak bisa mempersembahkan tubuh ini, hidup ini kepada Allah kalau tidak mengalami apa yang disebut sebagai pembaruan akal budi. Jadi hidup yang baik sebagai hidup yang seharusnya sebagai murid Kristus itu berakar pada apa yang disebut sebagai perubahan cara pikir. Ini adalah respon yang Bapak Ibu dan saya harus berikan. Orang-orang Kristen adalah orang yang berjuang untuk belajar sehingga cara pikir dan cara hidupnya mengalami perubahan. Bapak Ibu, tidak bisa ya Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen yang berbeda dengan dunia. Ketika Bapak Ibu dan saya menghidupi cara pikir yang sama, yang mempengaruhi cara hidup yang sama. Ada seorang penulis mengatakan demikian. Orang Kristen yang berbeda dari dunia. Karena mereka menghidupi dunia yang sama. Menghadapi tantangan yang sama dengan seluruh dunia. Tetapi mereka menghidupi dunia yang sama, menghadapi tantangan yang sama dengan cara pikir yang berbeda, yang menghasilkan hidup yang berbeda. Bapak Ibu bisa ada di dalam kantor yang sama dengan orang yang bukan Kristen. Bapak Ibu bisa ada di dalam masyarakat yang sama dengan orang yang bukan Kristen. Tetapi apa yang membedakan Kristen dari yang bukan Kristen adalah cara pikir yang berbeda. Cara hidup yang berbeda. Saya beberapa waktu yang lalu melayani di Dian Harapan Cikarang. Lalu kemudian saya bilang, ketika Paulus bilang, kamu punya cara pikir harus berubah, cara hidup harus berubah, itu kan didahului dengan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Artinya di mana saja kita masih hidup dan membawa tubuh kita, ruang tempat kita bekerja itu harus diperjuangkan sedemikian rupa untuk apa? Untuk jadi mezbah, di mana kita meletakkan korban yang berkenan kepada Allah di sana. Bapak Ibu bekerja di mana? Tempat kerja itu harus didesain sedemikian rupa, diperjuangkan sedemikian rupa untuk menjadi mezbah yang dipersembahkan, supaya korban bisa dipersembahkan di situ. Kalau kita punya keluarga, keluarga itu harus diatur dan diarahkan sedemikian rupa berdasarkan prinsip firman Allah, supaya keluarga menjadi mezbah, di mana setiap anggota keluarga, papa, mama, anak-anak, semua yang ada, diletakkan di sana sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Perjuangan Kristen menjadi sulit itu di sini. Kalau kita di gereja, gereja itu harus ditata sedemikian rupa sehingga itu menjadi mezbah untuk meletakkan korban. Siapa korbannya? Ya kita, hamba Tuhan, pengurus, majelis, jemaat, semua diletakkan sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Bukankah ini sulit ya Bapak Ibu? Mungkin lebih sulit lagi karena bidang kerja Bapak Ibu mungkin bukan gereja kan ya. Kita hadir di dalam satu ruang yang sama dengan yang bukan Kristen dan kita hidup sebagai orang Kristen di situ. Tapi Bapak Ibu tidak punya pilihan yang lain karena Bapak Ibu dipanggil memang untuk itu. Maka Paulus bilang, siapakah orang Kristen yang menerima surat ini? Mereka yang menerima surat ini adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang terpanggil. Sekali lagi, terpanggil berarti ada panggilan Allah. Yang kedua, terpanggil berarti mereka harus berespon kepada panggilan Allah. Yang ketiga, dan yang terakhir Bapak Ibu, terkait dengan bagian ini. Yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu, di dalam bahasa asli kita bisa diterjemahkan dikasihi di dalam Allah Bapa dan dikuduskan
oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, mereka dikasihi di dalam Bapa, dikuduskan juga oleh Bapa. Untuk apa? Untuk Yesus Kristus. Ini satu proses yang tidak mungkin tidak terjadi, yaitu orang yang menerima panggilan itu bukan hanya mendapatkan panggilan efektif melalui firman dan pekerjaan Allah Roh Kudus dan meresponinya. Tetapi ada satu ciri, yaitu orang yang disebut sebagai orang Kristen, gereja yang sejati adalah orang yang dikasihi oleh Bapa. Bapa memilih mereka, Bapa memanggil mereka. Tetapi setelah mereka datang kepada Allah dan memberi respon, mereka akan dikuduskan untuk melayani Yesus Kristus. Istilah kudus bisa berarti dipisahkan, didedikasikan untuk siapa? Untuk Kristus. Istilah kudus dalam perjanjian lama itu berarti kita dipisahkan. Israel dikuduskan berarti mereka sama sebagai warga dunia ini, mereka sama dengan bangsa-bangsa lain, namun mereka sekarang dipanggil oleh Allah, dan ketika mereka sudah meresponinya, Allah mempersiapkan mereka, mendedikasikan mereka untuk melayani dirinya. Jadi dikudus berarti mereka dipisahkan, didedikasikan. Ini seperti imam. Itu imam adalah salah satu dari 12 anak Yakub, keturunan Lewi. Salah satu dari 12 anak Yakub, tetapi mereka kemudian didedikasikan. Untuk apa? Untuk melayani Allah. Dan Bapak Ibu, tidak mudah itu. Ketika pembagian warisan, pembagian tanah Kanaan, Lewi itu tidak mendapatkan harta warisan, tetapi dia disebar di antara 12 suku itu. Dan ini menarik. Bapak Ibu kalau perhatikan bagaimana Allah berkata-kata kepada Musa dan Harun mengenai Lewi. Dia bilang begini, tetapi Lewi itu tidak mendapatkan tanah warisan. Kenapa? Karena warisan mereka adalah diriku. Kalau seandainya ada papa yang bagi warisan kepada 12 anak, lalu kemudian dia kasih anak pertama sampai anak yang ke-11, sampai kepada anak yang ke-12, dia bilang kepada anak 12 itu bilang begini, nah mereka semua sudah dapat warisannya, saya nggak akan kasih warisan. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan diri saya. Kamu yang akan urus saya seumur hidup saya. Saya yakin yang ke-12 akan marah. Tetapi Harun dan Lewi nggak begitu. Mereka tahu, mereka punya hidup itu bukan terkumpul di satu tempat, tetapi mereka tersebar di antara 12 suku itu. Seolah-olah 12 suku itu harus memberi tempat bagi mereka supaya mereka tinggal dan mereka melayani 12 suku itu. Tetapi inilah hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. Mereka seolah-olah nggak dapat apa-apa, tetapi Tuhan taruh mereka di berbagai tempat hanya dengan satu tujuan, yaitu melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Berapa lama? Seumur hidup mereka. Lewi adalah Lewi seumur hidup mereka. Melayani di rumah Tuhan seumur hidup mereka. Yudas mau bilang bahwa gereja yang sejati adalah orang-orang yang dipisahkan dari dunia. Supaya apa? Supaya seluruh hidup mereka itu diberikan kepada Allah dan mereka melayani Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang ide yang seperti ini adalah ide-ide yang terlihat seperti idealis. Saya ini kerja berelasi dengan orang yang tidak percaya. Satu kali saya khotbah mengenai di satu jemaat, mereka yang minta khotbah mengenai kekudusan hidup, saya khotbah mengenai kekudusan hidup. Habis itu kemudian salah satu di antara panitia itu ngomong sama saya, "Tam, kalau khotbah kayak tadi tuh ya, itu rasanya terlalu idealis ya. Gampang mungkin bagi kamu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta, kamu dari Senin sampai Senin lagi itu kan di gereja. Saya ini Tam, dari Senin sampai Sabtu itu seolah-olah ada di dalam lumpur. Lalu nanti hari Minggu datang ke gereja, dengar seminar seperti yang hari ini. Kok terlalu idealis ya?" Bapak Ibu boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan idealisme inilah yang diberikan bagi orang Kristen. Sehingga kalau seandainya percakapan seperti ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipercakapkan, harusnya komplain yang sedemikian mesti diberikan pertama-tama kepada Tuhan yang memberi firman kepada Bapak Ibu dan saya. Gereja yang sejati adalah orang-orang yang dipisahkan. Kamu itu dipisahkan oleh Allah. Sehingga kamu nggak boleh sama dengan dunia ini. Bapak Ibu, istilah kudus itu juga bicara mengenai ini. Pengudusan secara progresif. Secara terus-menerus Allah menguduskan Bapak Ibu dan saya. Melalui firman, kadang-kadang melalui hukuman, Allah itu kemudian menguduskan kita. Sebagai kami melayani di gereja juga sebagai hamba Tuhan, dan ada masa di mana itu firman Tuhan itu datang kepada hamba Tuhan, kepada pengurus dan seterusnya dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang Tuhan bisa tegur kita itu melalui anak-anak kecil. Saya berapa kali itu dalam relasi dengan anak saya lah, kemudian
Ya, bagi saya Tuhan pakai dia. Tuhan kan bisa pakai ayam untuk tegur Petrus, Tuhan bisa pakai keledai tegur Bileam. Kenapa Tuhan nggak bisa pakai anak kecil? Saya kasih satu contoh ya, Tuhan bahkan dalam konteks keluarga saya itu saya pernah lihat Tuhan pakai orang mabuk tegur kami itu. Kami biasa pergi ke Pulau Rote dan kemudian waktu oma saya masih hidup kami selalu pergi ke sana 1 tahun 1 kali. Seluruh keluarga besar kumpul dan merayakan ulang tahun. Dan satu waktu malam ulang tahun itu siang sudah acara dan kemudian malam mau ibadah. Tapi waktu kami mau ibadah ada satu orang mabuk dalam ruangan itu. Waduh ya bikin ribut. Sehingga kita mau ibadah kan kalau ada orang mabuk itu gimana ya? Mau usir juga nggak enak karena itu tetangga besok kalau dia sadar gimana. Akhirnya keluarga besar itu memutuskan ya sudahlah nggak apa-apa kita semua ada di sini 1 minggu kok. Besok aja kita ibadah. Jadi meeting itu dilakukan di depan orang mabuk itu. Setelah keluarga mengambil keputusan untuk besok malam baru ibadah, tiba-tiba orang mabuk itu ngomong, "Hei, kalian ini apa sih? Waktu Musa ada di atas Bukit Torsina, maksudnya Sinai. Orang di sana bilang Torsina. Waktu Musa ada di atas Bukit Torsina, orang Israel lagi menyembah berhala di bawah, tetapi dia tetap ada di hadapan Tuhan. Ini orang mabuk khotbah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau orang mabuk ada dalam ruangan ini dan kalian tidak mau ibadah? Wah, dia marah-marahin kami. Lalu paman saya yang paling tua bilang, ini orang mabuk aja masih lebih mengerti firman dari kita. Jadi mari kita ibadah saja. Ya Tuhan bisa pakai apa saja. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu. Tuhan itu biasa bicara melalui firman. Mengapa orang Kristen perlu bergumul dengan firman? Karena Tuhan bicara lewat firman. Kamu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa. Dan kalau dia dikasihi oleh Bapa, salah satu cirinya adalah dia menguduskan kamu. Dan kalau dia mau kuduskan kita, tidak mungkin ada instrumen yang lain. Instrumen pertama yang Allah pakai untuk menguduskan kita adalah firman-Nya. Firman mengarahkan kita kepada kekudusan hidup. Yang kedua, seringkali dia pakai hukuman. Barang siapa aku kasihi dan barang siapa aku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Ini kalimat kepada gereja. Dan Bapak Ibu dan saya akan menemukan berbagai tempat di mana perjanjian lama, perjanjian baru bercerita mengenai hal yang sama. Allah itu seolah-olah membersihkan dosa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya melalui penghukuman-penghukuman. Mana lebih mengerikan sih? Kita berdosa dan Allah tidak pernah memberikan penghukuman. Atau ketika Bapak Ibu dan saya gagal berdosa dan Allah mengizinkan penghukuman. Lalu kemudian kita sadar, kita salah dan kemudian kita kembali. Bagi orang Israel, Bapak Ibu, ketika Allah berdiam diri, Allah tidak lagi berbicara, Allah tidak menghukum, itu jauh lebih mengerikan daripada ketika mereka ada di dalam dosa dan Allah biarkan semua berjalan baik dan lancar. Secara teologis ada yang mengatakan bahwa tanda berkat Tuhan adalah ketiadaan pukulan. Berkat semua baik, teologi kemakmuran menekankan hal ini. Tetapi Alkitab nggak pernah menjanjikan hal itu bagi Bapak Ibu dan saya. Kadang-kadang pukulan Tuhan itu harus mengingatkan kita betapa lemahnya kita. Sehingga kita membutuhkan dia. Waktu pertama kali pandemi terjadi, lalu kemudian saya harus melayani jemaat. Mereka tanya, apakah Tuhan ada? Ada yang telepon saya, dia bilang, selama ini saya rasa semua berjalan baik karena saya sudah berusaha dengan baik. Saya rasa bahwa saya sudah mempersiapkan masa depan saya dengan baik, hidup saya dengan baik. Sekarang usaha saya kepukul dan seterusnya. Ini bagaimana? Apakah Tuhan ada? Lalu saya tanya, Pak, apakah pukulan itu bisa ada kalau yang mukul nggak ada? Pukulan itu hanya ada kalau yang memukul ada. Waktu dia cerita semua, saya bilang, ya mungkin ini cara Tuhan untuk mengembalikan kita kepada posisi yang seharusnya. Mengakui betapa rapuhnya kita, sehingga kita sekarang harus cari Tuhan. Dibanding kalau sudah jauh dari Tuhan, tidak pernah cari Tuhan, dan Tuhan biarkan makin lama, saudara dan saya makin jauh, saya kira jauh lebih buruk yang kedua. Sehingga Yudas sekali lagi mengatakan salah satu ciri kamu adalah umat Allah adalah kamu terus-menerus dikuduskan oleh Allah melalui firman. Kalau dia harus pukul, dia akan pukul. Tetapi mungkin saya juga bisa sebut satu hal, yaitu kalau Tuhan itu menguduskan saudara dan saya, dia akan memberikan kepada kita hati yang baru. Alkitab pakai istilah itu. Hati yang mencintai Allah dan mencintai hukum-hukumnya. Yang membuat Bapak, Ibu, dan saya enggan untuk mendukakan dia. Enggan untuk melukai dia. Kenapa? Karena gereja yang sejati adalah gereja yang melayani Allah di dalam kekudusan. Kenapa? Karena gereja yang sejati harus bertumbuh dan berbuah, namun mereka bertumbuh dan berbuah di dalam kekudusan. Maka mau nggak mau, proses ini adalah proses yang harus terjadi. Oleh karena itu, maka Yudas bilang kepada gereja di dalam ayat yang pertama,
kamu adalah orang-orang yang dikasihi di dalam Bapa dan yang bukan dipelihara seharusnya, tapi dikuduskan untuk Yesus Kristus. Itu sebabnya sekali lagi Paulus bilang, kalau kamu mau memberi diri sebagai korban, korban yang berkenan kepada Allah, korban yang hidup itu pada saat yang sama adalah korban yang kudus. Maka Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa hanya dari ayat 1 dan ayat yang kedua, kita Bapak Ibu dan saya menemukan bagaimana Yudas itu bercerita kepada kita. Dia bukan hanya menceritakan mengenai dirinya yang telah diubahkan, tetapi dia menceritakan bagaimana gereja yang telah diubahkan oleh Tuhan itu sudah seharusnya hidup. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau ingatkan bahwa dua bagian ini, Yudas bercerita mengenai hidup yang melayani Tuhan, bercerita mengenai gereja yang dipanggil oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan. Ini menjadi penting karena ini adalah latar belakang untuk mempersiapkan kalimat-kalimat selanjutnya yang kira-kira hanya berapa belas untuk melawan yang namanya penyesatan, dan akibat daripada penyesatan yaitu hilangnya kekudusan hidup dalam jemaat. Kalimat pertama adalah kalimat yang sangat empatik, ayat pertama dan ayat yang kedua. Tapi Bapak Ibu akan menemukan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang terakhir, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa kalimat-kalimat ayat 3 sampai 23 paling tidak, itu adalah kalimat-kalimat yang sangat keras dan sangat tajam. Karena dia sementara melawan apa yang disebut sebagai penyesalan. Nanti kita akan melihat keseimbangannya antara cinta kasih dari seorang pemimpin gereja sebagai seorang gembala, saya pakai istilah itu. Namun juga ketegasannya dia itu tampak dengan sangat jelas ketika nanti Bapak Ibu dan saya lihat ayat-ayat selanjutnya. Saya kira ini dari saya terkait dengan ayat 1 dan ayat yang kedua sebagai pendahuluan untuk surat Yudas. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah memberikan firman yang hidup juga kepada kami. Kami bersyukur karena melalui firman kami boleh belajar mengenai kehidupan personal kami sebagai orang Kristen. Sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah secara efektif untuk makin lama, makin dekat dengan Kristus dalam relasi dengan Dia. Dipanggil oleh Allah melalui firman untuk hidup di dalam kekudusan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi ditarik dan dikuduskan, supaya kami boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Dia. Kami juga bersyukur karena kami boleh belajar dari Yudas, orang yang tadinya tidak percaya, namun di dalam perjumpaan dengan Kristus dia diubahkan. Dan setelah dia diubahkan, dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, sehingga boleh menjadi teladan baik bagi keluarganya maupun juga bagi jemaat. Tuhan beranugerah dan berbelas kasihan bagi kami. Semakin hari kami semua juga semakin tua. Jadikan kami melalui firman-Mu dan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus sebagai teladan bagi orang-orang muda, bagi orang-orang yang kami layani, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Allah kami. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan kami pikirkan bersama-sama. Amin.